Selamat pagi, Bapak dosen pengampu mata kuliah pengujian perangkat lunak. Jadi kami di sini akan mempresentasikan pengujian perangkat lunak, perhitungan akar kuadrat bilangan. Jadi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing kami. Perkenalkan, nama saya Desa Madari Puspayanti dengan NIM 1905551031. Selanjutnya saya Ika Area Dilaga dengan NIM 1905555417. Dan saya sendiri Nima Deteni Indriana dengan NIM 20055551017. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya, yaitu mengenai tentang pengujian perangkat lunak. Jadi pengujian perangkat lunak ini merupakan sebuah proses pengujian program yang dimaksudkan untuk mencari kesalahan pada software. Nah, di mana pengujian sebuah program memiliki kualitas yang baik. Nah, kualitas software atau program yang baik itu adalah software yang memenuhi kriteria di mana yang diinginkan dan memberikan produktivitas yang tinggi. Next. Nah, dalam penelitian ini menggunakan metode, yaitu metode yang digunakan dalam pengujian aplikasi ini dengan menggunakan dua metode, yaitu black box dan white box testing. Nah, pengujian black box ini menguji dari sisi fungsionalitas, sedangkan untuk pengujian white box testing ini menguji berdasarkan cara kerja dari aplikasi yang telah dibuat. Next. Nah, black box testing ini merupakan teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada spesifikasi fungsional dan perangkat lunak yang berdasarkan fitur yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Nah, pengujian dari black box ini merupakan pengujian perangkat lunak yang tanpa perlu memperhitungkan hasil detail dari perangkat lunak, tetapi hanya cukup dengan melihat nilai keluaran berdasarkan nilai masukan itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah white box testing, di mana merupakan metode pengujian perangkat lunak yang mencakup analisis internal kode sumber aplikasi atau komponen yang diuji. Dalam white box testing, pengujian dilakukan dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kode itu bekerja, aliran eksekusi, dan struktur data yang digunakan. Next. Lalu di sini ada PL/SQL yang merupakan ekstensi bahasa SQL yang diperkenalkan oleh Oracle Corporation, yang merupakan bahasa pemrograman yang kuat digunakan untuk pengembangan aplikasi database Oracle yang menggabungkan kekuatan SQL dengan pemrograman prosedural, membuatnya ideal untuk mengembangkan aplikasi yang memerlukan manipulasi data yang kompleks dan kinerja yang baik dalam lingkungan basis data Oracle. Next. Kemudian ada API Service yang merupakan komponen kunci dalam pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan interaksi antara berbagai aplikasi, sistem, atau layanan melalui antarmuka yang ditentukan secara khusus. API Service mengizinkan aplikasi untuk mengirim dan menerima data atau layanan dengan cara yang terstruktur dan terstandarisasi. Baik, selanjutnya itu gambaran umum. Gambaran umum pada sistem akar kuadrat yang kami buat itu yang pertama, seperti biasa kita start dan dilanjutkan dengan menetapkan variabel itu kami menggunakan beberapa variabel, yaitu yang pertama bilangan, square root, TMP sama hasil. Dan dilanjutkan dengan menginput bilangan. Setelah menginput bilangan akan dilakukan validasi apakah bilangan yang diinputkan itu lebih besar atau daripada 0, atau bilangan tersebut merupakan tidak merupakan number. Nah, jika itu divalidasi benar, maka akan dimunculkan itu format bilangan tidak sesuai. Dan jika validasi itu salah, jadi bilangan itu merupakan bilangan di atas 0 dan bilangan tersebut merupakan numerik. Akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menetapkan square root-nya. Nah, square root di sini akan ditetapkan, yaitu bilangan dibagi 2.
Jadi, misalkan bilangan itu 25 akan dibagi 2, eee, jadi, 12,5 seperti itu misalkan. Dan dilanjutkan dengan, tahap yaitu memvalidasi, apakah square root, sama dengan TMP yang di mana pertama itu TMP, ditetapkan itu sama dengan 0. Jika, square root sama TMP-nya, eee, tidak sama, maka, akan dijalankan, eee, ke tahap berikutnya. Nah, di sini, tahap berikutnya itu menetapkan, TMP. Di sini, tadi TMP-nya yang pertama itu kan 0. Nah, setelah validasi, jika tidak sama berarti TMP, akan ditetapkan sebagai square root. Nah, tahap selanjutnya itu, proses, square root, proses, apa namanya, proses algoritma dari square root yang kita buat itu, square root sama dengan bilangan dibagi dengan square root, ditambah dengan, square root. Jadi, bilangan ini dibagi terlebih dahulu dengan square root dan ditambah dengan square root yang sudah ditetapkan. Lalu hasil tersebut akan dibagi 2. Eee, Proses itu akan dilakukan perulangan, sampai square root, menemukan hasil square root sama dengan TMP. Nah, jika square root sama dengan TMP sudah, validasinya itu sudah, menentukan benar, maka akan, dilanjutkan ke tahap berikutnya itu, menentukan hasil yaitu square root sama dengan hasil. Sorry di sini, hasil sama dengan square root dan hasil akan ditetapkan. Oke, dan, eee, tetap akurat. Nah, seperti itu gambaran umum dari sistem akar kuadrat yang, kami buat. Selanjutnya itu, source code pada, algoritma sistem akar kuadrat itu, di sini yang saya tampilkan itu, sistem source code pada PLSQL. Di sini kita, mencoba dengan 2 alur yaitu PLSQL dan, API Arrays. Nah, yang saya tampilkan itu dengan PLSQL yang di mana kita, masuk ke dalam database-nya dan menggunakan calculate database itu calculate square root dengan, dengan algoritma yang tadi saya sudah, jelaskan pada gambaran umumnya itu eee, merupakan square root merupakan, eee, setengah dari bilangan input, itu, pin number bagi 2, itu bilangan dibagi 2. Nah, di sini TMP-nya ditetapkan sebagai 0, lalu dilanjutkan dengan, perulangan yaitu, apakah square root itu, sama dengan, TMP. Jika tidak akan dilakukan itu TMP sama dengan square root, dan square root akan, dilakukan proses yaitu, eee, bilangan atau pin number dibagi dengan square root, pin number dibagi dengan square root terlebih dahulu karena pembagian lebih dulu dengan penjumlahan, lalu hasilnya akan dijumlahkan dengan square root ya, saat ini. Dan hasil dari, penjumlahan tersebut akan dibagi 2. Nah, itu akan dilakukan perulangan, sampai square root sama dengan TMP, yang di mana, eee, hasil dari square root yang sudah sama dengan TMP itu akan di-return atau akan ditampilkan. Nah, itu, pada, PLSQL, eee, dan pada API REST itu, sama saja algoritma yang saya gunakan, tapi, di sini bedanya, API REST itu langsung eee, diproses pada, Node.js yang saya gunakan, tapi, pada PLSQL itu masuk dulu ke dalam database. Oke, next. Nah, di sini, akan dilakukan yaitu black box testing. Nah, pada, gambar yang ditampilkan itu, di sini pengujian, menggunakan hasil yang benar. Yang pertama, jika, kita memasukkan, bilangan atau, tipe data dengan numerik, bilangan dengan numerik dan di atas 0, maka akan dihasilkan, akar kuadrat dari bilangan tersebut. Nah, pada nomor 1 ini merupakan, input dari bilangan tersebut dan nomor 2 ini merupakan hasilnya. Nah, yang kedua ini, kita melakukan pengujian batasan.
yang di mana saya memasukkan bilangan paling besar itu 999999 sejumlah yang banyak seperti yang ada pada gambar dan, dihasilkan itu, error error, pada sistem, karena, melebihi dari, batas yang, ditentukan. Dan pengujian errornya itu, misalkan kita tidak memasukkan, bilangan yang kita masukkan itu, tidak merupakan numerit dan, eee, di bawah, dari 0. Nah, yang saya lakukan itu, tidak numerik, yaitu contohnya, di sini saya mau masukkan tidak sesuai tersebut merupakan, Buk tersebut merupakan bukan numerik, yaitu, tidak sesuai itu merupakan huruf. Jadi akan, dikeluarkan output yaitu format bilangan tidak sesuai. Dan, saya akan ujikan, eee, misalkan bilangan itu di bawah 0, minus 50 misalkan. Maka, akan keluar juga hasil format bilangan tidak sesuai. Oke, next. Eee, nah, di sini, saya, juga mencoba di PLSQL tadi itu saya SQL REST nah di sini saya, mencoba di PLSQL eh, sorry, oh sorry, selanjutnya itu, di pengujian white box testing. Nah pada pengujian white box testing ini, ada beberapa tahapan yaitu yang eee, cyclomatic complexity-nya, yang kedua kita, menentukan, flow graph-nya, dan yang ketiga, kita akan mendapatkan, hasil yang di mana, dari perhitungan complexity dan, flow graph-nya itu, apa yang harus kita, testing seperti itu. Yang pertama dalam, cyclomatic complexity-nya itu yang pertama kita menentukan, edge, pada sistem akar kuadrat itu, di sini kami mendapatkan 11, edge. Nah, dari jumlah edge yang, sudah kita, dapatkan, eee, kita, lanjut ke tahap yang kedua itu, tahap flow graph. Di sini tahap flow graph itu, kami dapatkan dari, flowchart yang kami buat. Nah, di sini terdapat, 1, 2, 3, 12 node, eh 12 node. Jadi, sudah kita mendapatkan 2 itu edge-nya, 11, node-nya 12 dan, eee, jumlah komponen terhubungnya 2. Itu kita masukkan rumus, sorry rumusnya, eee, rumusnya yaitu, M sama dengan, E min N plus 2P. Yang di mana kita mendapatkan edge-nya itu 11, 11 dikurangi 12, ditambah 2 dalam kurung P itu, jumlah komponennya yang terhubung tadi itu 2, eee, jadi dijumlahkan itu, 11 dikurangi 12 yaitu minus 1 dan ditambah, 2 kali 2 itu 4, minus 1 ditambah, 4 itu 3 hasilnya. Dan kami mendapatkan itu 3 yang di mana, rule yang pertama ya 1, 2, 3, 4, 5, dan 12. Rule kedua 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, dan rule yang ketiga itu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11 dan 12 yang dilihat pada flow graph yang setelah kami, buat. Selanjutnya pada, test case yang pertama itu input bilangan di atas dari 0, sama seperti yang tadi itu input misalkan saya menginput, eee, 625. 625 itu merupakan, tipe data numerik dan di atas, dari 0 dan menghasilkan, eee, akar kuadrat dari 625 itu 25. Dan, test case yang kedua itu input bilangan, di bawah dari 0. Di bawah dari 0 itu misalkan saya tambahkan minus saja, minus 625,
akan menghasilkan format bilangan tidak sesuai, yang di mana sistem akar kuadrat tidak dapat memecah eee, bilangan input di bawah dari 0. Dan yang ketiga itu test case input non-numeric, yang di mana sama kayak tadi, eee, inputan yang bukan merupakan tipe data numerik, seperti input, huruf, dan simbol. Di sini saya menggunakan huruf dan simbol koma. Jadi format bilangan tidak sesuai. Dan selanjutnya itu input bilangan dengan jumlah yang banyak. Input bilangan dengan jumlah yang banyak itu akan menghasilkan error. Nah, di sini saya akan memperlihatkan perbandingan dari PLSQL dan API-REST yang di mana terdapat sedikit perbedaan, tapi sama-sama menghasilkan inputan error. Akan saya memasuk pada PLSQL, saya menginputkan banyak jumlah bilangan dan akan menghasilkan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa inputan yang dibaca itu bukan merupakan 9999, tapi jumlah dari 1000000 dengan error plus 50 dan akan mendapat hasil error juga. Jadi inputan yang kita inputkan tidak sesuai dengan apa yang diproses pada sistem. Dan yang kedua, saya mencoba di API-REST. Nah, di sini nah, ini akan langsung menimbulkan langsung akan menghasilkan output error, yang di mana itu format dari inputan itu terlalu melebihi batas, seperti itu. Nah, itu sedikit perbedaan dari API-REST sama PLSQL. Lanjut, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk program perhitungan akar kuadrat bilangan menggunakan Oracle Live SQL yang dilakukan melalui proses black box testing dan white box testing telah dilakukan dengan pengujian yang terstruktur. Black box testing telah membantu memverifikasi bahwa layanan API berfungsi dengan baik dari perspektif eksternal dengan skenario input yang beragam untuk memastikan program menghasilkan output yang sesuai dengan harapan dan spesifikasi. Selain itu, dilakukan juga white box testing untuk memeriksa logika internal dan struktur kode program, serta memahami kode program agar penguji dapat memastikan bahwa seluruh jalur eksekusi telah diuji, dan program beroperasi sesuai dengan desainnya. Hasil black box dan white box testing menunjukkan program ini dapat berjalan dengan baik dalam menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Presentasi kami tutup.